Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ahbau meletus dengan peningkatan kekuatan lebih lanjut setelah mengungkapkan tubuh aslinya, seolah-olah kembali ke puncak aslinya. Tidak hanya itu, tetapi energi spiritual eksternal sekarang mencapai puncak tertingginya. Meskipun energi spiritual internalnya masih memuncak oleh 10.000 unit mana, kekuatan fisiknya sekarang benar-benar tidak ada bandingannya dengan bentuk manusianya. Ketika binatang ajaib yang menghalangi jalannya berbenturan dengannya, mereka langsung hancur berkeping-keping, dan tanduk di dahinya sangat pantang menyerah. Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Shen dengan tenang menginjak tanah, menimbulkan kabut tipis yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Justru pengumpulan momentum. Bukan hanya dia, tetapi kabut cahaya serupa juga muncul di bawah tubuh Han Yu dan Wang Yuan. Untuk panggilan jarak dekat, baik itu seorang pejuang atau ksatria, kemampuan pengumpulan momentum tampak mungkin sangat sedikit berguna, tetapi di tangan Long Hao Shen, itu bisa menghasilkan strategi pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Sima Xian sedikit melangkah mundur, tidak menyimpan kekuatan apapun, tetapi bola cahaya energi berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Mantra Lin Xin terus berlangsung sejak saat itu, tidak berhenti sama sekali, dan benar-benar terus berlanjut. Dari sini, tingkat kesulitan mantra ini bisa terlihat dengan jelas. Dahinya sudah basah oleh keringat. Baru saja menembus langkah ke-6, mantra ini benar-benar menantang untuk dia gunakan. Sementara masih belum ada jejak Keier, mantra Chen Yinger dimulai. Kedua tangannya memegang bola kristal saat gerbang pemanggilan makhluk mulai terbuka. 8 dari mereka semua memiliki spesialisasi mereka sendiri, tetapi sekarang semua fokus pada bagian terkuat mereka, melakukan yang terbaik untuk menahan serangan musuh. Zhang Fangfang juga menatap dengan penuh perhatian. Meskipun dia juga mampu menggunakan pengumpulan momentum, dia sebenarnya tidak menggunakan itu, tetapi berdiri di sana dengan tenang, menatap binatang ajaib yang dibantai dengan panik di depan Ahbau. Dalam keadaan yang sangat istimewa, tubuhnya dengan cepat tertutup cairan, dan di tangan kirinya, perisainya jelas mendapatkan penampilan transparan. Ini adalah tubuh brilian, simbol seorang ksatria dari langkah ke-7. Meskipun Zhang Fangfang belum mencapai langkah ke-7 dalam kekuatan, berada di puncak langkah ke-6, dia bisa mengandalkan kendalinya atas energi spiritualnya untuk hampir tidak menggunakan kemampuan ksatria yang kuat ini. Dekat, Ahbau semakin dekat dan dekat. Setelah kembali ke bentuk aslinya, semua binatang ajaib yang hadir sekarang tidak dapat menghentikan kemajuannya. Semua orang tahu tentang tekanan besar yang keluar darinya, tetapi tidak ada yang ragu-ragu, mengetahui bahwa kelompok mereka pada akhirnya akan dikalahkan begitu dia akan berhasil menangkap Ye Xiaolei. Mata naga hitam keunguan Ahbau penuh dengan hawa dingin dan kemarahan yang tak ada habisnya. Tekanan yang dia berikan jauh melampaui Long Hao Shen. Di belakangnya, baik Yue Ye dan Leng Xiao pasti tidak akan menyerah. Setelah kehilangan begitu banyak sekutu mereka, jika mereka tidak membawa Ye Xiaolei kembali, reputasi mereka pasti akan mendapat pukulan besar, dan ayah mereka pasti akan menghukum mereka dengan berat. Dalam keadaan ini, Ahbau sudah tidak memiliki pilihan lain yang mungkin, dan hanya bisa berusaha sekuat tenaga, percaya pada kekuatannya sendiri. Bagaimana mungkin manusia biasa dari kelompok Long Hao Shen bisa menghentikannya? Ini sama sekali tidak mungkin. Sekarang, tidak ada pikiran balas dendam yang muncul di kepalanya. Satu-satunya targetnya adalah Ye Xiaolei. Akhirnya, ketika jaraknya ke puncak bukit mendekati 5 meter, suara napasnya sudah bisa didengar oleh Long Hao Shen. Saat dia mengangkat kepalanya, kebetulan bersentuhan dengan Long Hao Shen. Kabut emas ini adalah sesuatu yang Ahbau ketahui dengan jelas, dan dia tahu apa yang dilakukan manusia-manusia ini. Namun meski begitu, apa yang begitu mengerikan tentang itu? Setelah dia melewati begitu banyak kesulitan, bagaimana dia bisa kekurangan apapun untuk melewati perlawanan terakhir ini? Bang api hitam keunguan dari tanduk di dahi Ahbau menyebar luas ke seluruh tubuhnya, menyelimutinya sepenuhnya dalam nyala api. Ini adalah keterampilan khas klan naga iblis, pembangkangan.
Mengandalkan kemampuan ini, dia bisa meningkatkan untuk waktu yang singkat kekuatan bertarungnya. Meskipun aturan surga ilusi masih sangat menekannya, pada saat api hitam keunguan ini menyebar, tubuhnya menghasilkan tikungan keras di sekitar, sebenarnya untuk sementara melindunginya dari peraturan surga ilusi untuk waktu yang singkat. Kali ini tentu saja tidak akan bertahan terlalu lama, tetapi baginya, ini sudah cukup. Cahaya hitam keunguan yang mengerikan yang tiba-tiba mengelilinginya mengguncang semua binatang ajaib yang menuju kepadanya sekaligus, dan dengan kepakan sayapnya yang lain, dia menghadapi Long Hao Shen tanpa rasa takut. Long Hao Shen telah menunggu sangat lama untuk ini. Di punggungnya, suara Yating benar-benar terdengar agak tekanan yang dia berikan pada mantranya. Cahaya keemasan di tubuh Long Hao Shen akhirnya mengembun untuk membentuk sepasang sayap spiritualnya, membiarkannya muncul secara harfiah sebagai putra cahaya. Mencengkeram pegangan pedang Blue Rain, Hibiscus of Light di kedua tangannya dan dengan kuat memusatkan energinya pada kaki kanannya, Long Hao Shen melakukan gerakan meretas ke arah ahbau yang terbang ke arahnya. Pukulan ini sangat dalam, diluncurkan saat cahaya berkedip-kedip di sekitar tubuh Long Hao Shen, seluruh tubuhnya memasuki keadaan yang dekat dengan makhluk spiritual. Pada saat ini, itu tampak sama sekali tanpa ancaman dan kekosongan kekuatan, tetapi dalam sekejap serangan itu dilepaskan, semua cahaya di sekitarnya tampak semakin dalam, seolah-olah semua esensi cahaya di sekitarnya diserap dalam serangannya. Pada saat serangan ini, tampaknya satu-satunya entitas emas yang tersisa adalah tubuhnya. Di udara, cahaya keemasan samar menyebar dari langit, menerangi tubuh Long Hao Shen, dan di dahinya, 9 pola ungu tampak terlihat, tetapi menjadi benar-benar keemasan sepersekian detik kemudian. Serangan Long Hao Shen ini tidak hanya mengandung semua kekuatannya, tetapi juga keseluruhan pemahamannya. Menghadapi tekanan yang begitu besar, Long Hao Shen memasuki kondisi yang luar biasa. Serangan sederhana ini tampaknya melampaui keseluruhan batasan yang ditempatkan di surga ilusi. Pedang Blue Rain, Hibiscus of Light bentrok melawan tanduk harga kekaisaran naga iblis, ahbau, tampaknya membuat udara terhenti, dan semua serangan di sekitarnya dari binatang ajaib dan orang-orang tampaknya berhenti tepat pada saat itu. Tak satu pun dari pancaran itu menyebar, tetapi orang dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya keemasan di tubuh Long Hao Shen dan nyala api hitam keunguan yang menyala pada putra mahkota ahbau saling memadamkan pada saat yang bersamaan. Bahkan cahaya di mata mereka kehilangan pancarannya pada saat yang sama, meredup secara signifikan. Apalagi iblis, bahkan teman-teman Long Hao Shen pun linglung dengan pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa serangan Long Hao Shen dapat bertahan melawan ahbau, bis, suara mendengung yang aneh bergema dari dahi ahbau serta pedang Long Hao Shen pada saat yang bersamaan. Bintik-bintik cahaya biru dan keemasan yang tak terhitung jumlahnya ditaburkan di depan Long Hao Shen, mengembun menjadi sinar cemerlang yang tak terhitung jumlahnya di udara. Di sisi lain, suara mendengung yang menyayat hati bisa terdengar dari kepala ahbau, dan retakan menyebar dari puncaknya. Ho, seolah menderita luka fatal, ahbau tiba-tiba berteriak kesakitan, melemparkan kepalanya yang besar ke udara dalam hiruk-pikuk yang menyiksa. Tepat pada saat itu, serangan dari rekan-rekan Long Hao Shen juga sampai padanya. Memukulnya lebih dulu adalah perisai jiwa ilahi raksasa Wang Yuan, perisai besar seperti kapak yang membawa kekuatan mengancam dari serangan Asura. Dengan keras itu menghantam tubuh ahbau. Setelah kehilangan perlindungan dari api hitam keunguan itu, luka secara paksa ditimbulkan pada tubuh ahbau. Setelah itu adalah dorongan Asura dari Han Yu yang dikombinasikan dengan pengumpulan momentum, dan meskipun ahbau melakukan yang terbaik untuk membela diri, sayap di sisi kirinya masih ditembus oleh dorongan Asura ini. Selanjutnya, bola cahaya energi menghantam dengan suara gemuruh, berbenturan dengan keras ke tubuh ahbau dengan ledakan keras. Dampaknya cukup kuat untuk mengirim tubuhnya yang tinggi 10 meter ke tanah. Skill dari senjata bola energi digunakan oleh Sima Xian hingga batasnya, dan juga dikombinasikan dengan kemampuan serangan lain dari seorang healer. Di tempat-tempat tubuh ahbau dipukul, sisik hancur berkeping-keping, dan dagingnya hancur berkeping-keping. Ini adalah 4 serangan yang disimpan dengan kekuatan penuh,
tepat setelah tabrakan langsung dengan Long Hao Shen. Ah Bao tampaknya telah dipaksa ke dalam keadaan yang sangat lemah, sampai-sampai semua kemampuannya untuk bertahan menghilang. Kombinasi ini sendiri berhasil menimbulkan luka berat. Namun, seseorang harus mengakui bahwa kemauannya benar-benar pantang menyerah. Tekad batinnya gigih, dan bahkan dalam sekejap tubuhnya dikirim terbang, kristal hitam keunguan muncul dari mulutnya, bukan untuk menyerang Long Hao Shen, tetapi membidik langsung ke Ye Xiaolei di belakang mereka. Dalam sekejap ledakan terakhir, Ah Bao merasa mungkin dirinya menyerah pada tekanan, tetapi dia masih sama sekali tidak mau mengaku kalah. Karena dia tidak bisa mendapatkan hadiahnya, tidak ada yang akan diizinkan untuk mendapatkannya. Dia harus menghancurkannya, untuk menghancurkan. Sosok hitam pekat muncul tanpa suara di depan Ah Bao saat ini, dan cahaya putih sedingin es yang tak terhitung jumlahnya bercampur ke dalam belati emas gelapnya. Sekaligus, dengan kejam menembus ke tengkuk Ah Bao, langsung mengarah ke pusat otaknya. Keir akhirnya muncul, tepat di titik terlemah Ah Bao. Ini adalah tugas yang diberikan Long Hao Shen padanya. Long Hao Shen telah memberitahunya bahwa, tepat pada saat Ah Bao akan ditolak, dia harus melancarkan serangannya. Pemogokan ini adalah hasil dari kerja keras yang dihabiskan untuk revisi dan perbaikan. Setelah menerobos ke langkah ke-6 kultivasi, serangan spiritual 1000 serangan Keir juga telah berevolusi, mencapai tingkat keduanya. Evolusi memungkinkan kata-kata 1000 serangan akhirnya terbentuk, ini adalah kombinasi dari 1000 serangan sebagai satu. Mengandalkan serangan ini dan, kekuatan serangannya mencapai puncaknya. Di antara 6 kuil besar, yang memiliki pemahaman terbesar tentang titik terlemah iblis adalah kuil assassin. Bagian terberat dari naga iblis adalah kepalanya, tetapi untuk membunuh satu dengan pasti, tempat yang harus dituju adalah otak mereka. Hanya dengan pukulan tajam di tengkuk mereka, seseorang akan memiliki kemungkinan untuk menghancurkan otak. Dipaksa dalam keadaan lemah, Ah Bao tiba-tiba terkena pukulan menusuk ini. Dia berteriak ketika tubuhnya yang besar tiba-tiba meledak dengan gelombang kekuatan yang tak terlukiskan. Suara renyah pecah bergema, dan ubin hitam berubah menjadi pecahan di udara. Segera setelah itu, kekuatan kuno tiba-tiba meledak, secara paksa mengirim tubuh Keir terbang di udara, sebelum belatinya memiliki kesempatan untuk benar-benar menembus otaknya. Di puncak gunung, saat mantra Chen Yinger selesai, keberuntungannya ternyata cukup bagus dan memanggil binatang ajaib dari peringkat ke-6. Binatang ajaib ini segera bergegas maju untuk memblokir mutiara hitam itu, tetapi hanya berhasil menghentikannya sesaat, sebelum dibakar menjadi abu. Cahaya yang menyala-nyala muncul dengan berani, langsung mendarat di tanah. Cahaya berapi-api ini terlihat cukup fantastis, mengambil bentuk manusia dengan tubuh yang terbuat dari energi. Pada saat kemunculannya, kekuatan yang tak terlukiskan dibebaskan. Di tangannya ada perisai besar, bahkan melebihi ukuran perisai Wang Yuan. Mengambil busur yang kuat, itu memblokir serangan itu. Tidak ada suara yang meledak, hanya gelombang seismik fantastis yang terbentuk dari energi spiritual, sebelum sosok merah itu larut di udara. Ini adalah sesuatu yang Lin Xin tidak menyisihkan apapun untuk digunakan, mantra pertahanan dari langkah ke-7 yang berhasil dia lemparkan setelah meminum salah satu pilnya, perisai vulkan. Ini adalah mantra yang diberkati dengan kecerdasan tertentu, tetapi masih berakhir dihancurkan oleh mutiara hitam keunguan itu. Meskipun demikian, perisai vulkan tidak dipuji sebagai mantra pertahanan terbesar di bawah langkah ke-8 tanpa alasan. Setelah menghancurkannya, mutiara hitam keunguan jelas tampak lebih redup warnanya, dan sudah kurang merusak. Wang Yuan adalah yang paling dekat dengan Ye Xiaolei, dan bereaksi tanpa ragu-ragu. Dia meraih perisai jiwa ilahi raksasanya dengan erat, menghalangi jalan menuju Ye Xiaolei. Sebenarnya, setelah melepaskan seluruh kekuatannya dengan pengumpulan momentum, dia bahkan tidak memiliki cukup energi spiritual yang tersisa untuk mendukung perisai jiwa ilahi raksasanya. Tepat pada saat itu, semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-21 sudah tidak dapat membantunya dengan cara apapun. Sejak melepaskan pukulan itu, Long Hao Shen tampaknya telah menjadi beku, sedangkan Sima Xian, Han Yu,
Lin Xin, Chen Yinger semuanya benar-benar kelelahan dengan penggunaan kemampuan mereka. Tak satu pun dari mereka akan dapat membantu sedikit pun. Keir juga berada di tengah-tengah mengejar musuh terkuat Ah Bao, dan ini terjadi terlalu cepat. Siapa yang mengira Ah Bao benar-benar menggunakan serangan yang begitu menakutkan? Wang Yuan jelas tahu apa yang dia hadapi, tetapi masih memblokir jalan menuju Ye Xiaolei. Dia tidak bisa membiarkan usaha rekan-rekannya berubah menjadi sia-sia. Dia juga mengandalkan efek berbagi kehidupan dari rantai penghubung jiwa. Dia bahkan tidak tahu apakah tubuhnya akan mampu menahan serangan ini, tetapi bagaimana jika dia mati dalam pertempuran? Gadis dengan temperamen kekanak-kanakannya ini tidak pernah memiliki rasa takut. Tepat pada saat itu, sosok tinggi tiba-tiba muncul, memancarkan banyak sinar cahaya. Itu berdiri di depan Wang Yuan, dan yang dia lihat hanyalah bahu lebar. Itu dia. Wang Yuan tampak linglung, dan selanjutnya, pria kuat di depannya sudah mengetuk perisai jiwa ilahi raksasanya dengan keras, menyebabkan dia menyemburkan gelombang darahnya sendiri. Justru Zhang Fangfang yang muncul untuk memblokir serangan yang ditujukan pada Wang Yuan. Perisai di tangannya langsung hancur berkeping-keping, sementara kedua tangannya yang memegangnya juga patah. Orang bisa dengan jelas melihat tulangnya yang tebal memuncak keluar dari kulit yang patah, memperlihatkan bentuk 10 jari yang hancur. Hanya tulang yang patah belaka yang tersisa dari buku-buku jarinya, dan lengannya dengan menjuntai ke bawah, benar-benar lumpuh. Bahkan baju besi di depan dadanya ditembus oleh potongan-potongan perisainya yang hancur, dan darah melonjak keluar dengan liar dari luka parah di tangan serta dadanya. Dengan berlalunya cahaya keemasan yang intens, Zhang Fangfang mendorong tubuh Wang Yuan, matanya melebar pada saat itu. Kali ini, Wang Yuan tampak benar-benar tidak bernyawa. Dia sama sekali tidak takut mati, tapi ini adalah pertama kalinya dia mengalami hidupnya diselamatkan seperti itu. Saat Zhang Fangfang memblokir serangan untuknya, dia dengan jelas melihat cahaya transparan dilepaskan dari perisai di tangan kirinya. Ini adalah tubuh brilian, menunjukkan bahwa dia sudah mendekati langkah ketujuh dalam kekuatan. Namun meski begitu, dia telah memblokir serangan itu dengan cara yang putus asa. Bagaimana jika mutiara hitam keunguan ini malah mengenai perisai jiwa ilahi miliknya sendiri? Tepat pada saat itu, energi yang tak tertandingi muncul di surga ilusi, dan langit menjadi gelap sekaligus. Namun, itu hanya menjadi gelap untuk waktu yang singkat, dan cahaya hijau yang intens tiba-tiba meledak dari tanah, menyerang cahaya hitam ini. Di udara, retakan muncul entah dari mana kekuatan tarikan yang kuat langsung muncul, menarik Ah Bao yang terluka parah serta beberapa iblis yang tersisa. Mereka semua tertarik dengan kekuatan ini, sebelum menghilang. Dewi Alam, sebuah suara lembut memenuhi langit dengan kehadirannya yang agung. Ini adalah suara yang semua anggota pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-21 yang akrab dengannya. Itu karena ini adalah suara Kaisar Dewa Iblis. Dia benar-benar berhasil dengan paksa merobek penghalang surga ilusi, dan menyelamatkan kelompok Ah Bao. Tampaknya terprovokasi oleh suara itu, lampu hijau dari dalam surga ilusi menjadi semakin kaya, dan retakan hitam menghilang dalam proses itu, menyapu atmosfer dengan warna hitam. Hanya 7 atau 8 cahaya-cahaya putih yang tersisa di langit. Ini adalah tungku spiritual yang ditinggalkan oleh beberapa iblis mati, jatuh disertai dengan raungan yang mengerikan. Semua energi kegelapan yang jahat menghilang sepenuhnya, dan binatang ajaib yang membuat serangkaian raungan marah menjadi tenang secara bertahap, dengan sedih melihat rekan-rekan mereka yang sudah mati. Lampu hijau yang naik menghilang secara bertahap, mengembalikan tanah ini ke penampilan aslinya. Han Yu, Lin Xin, datang dan selamatkan dia. Wang Yuan dengan cemas berteriak, memecah keheningan singkat ini. Han Yu dan Lin Xin dengan cepat berbalik, dan tidak bisa menahan napas saat melihat keadaan putus asa Zhang Fangfang. Zhang Fangfang tidak kehilangan kesadaran, hanya terlihat sangat pucat. Dia sekarang berbaring di pangkuan Wang Yuan, memaksakan senyum, "Jangan khawatir, aku tidak akan mati karena ini." Meskipun dia mengatakan itu dengan santai, pucatnya dan sudut mulutnya yang berkedut tanpa henti mengkhianatinya. Yang berkedut